pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 menjadi momen sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sebab momen inilah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dari keputusan rakyatnya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Untuk itu penting bagi para calon pemilih pemimpin untuk mengetahui sejumlah fakta-fakta penting seputar Pilpres 2024. 1. Terdapat 3 pasangan capres dan cawapres. Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut berdasarkan dari ketiga pasangan capres-cawapres tersebut resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Pasangan capres-cawapres pertama adalah Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin. Pasangan Amin diusung oleh gabungan partai politik bernama Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Pasangan Amin mendaftar di KPU pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 10 WIB. Kedua, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD. Pasangan Capres-Cawapres ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bersama partai koalisinya yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftar ke KPU RI pada hari yang sama dengan pendaftaran pasangan Amin yaitu pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 12.40. Ketiga, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Capres-Cawapres ini diusung oleh gabungan 9 partai politik bernama Koalisi Indonesia Maju. Kesembilan partai politik itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Pasangan Capres-Cawapres ini mendaftar ke KPU pada Rabu, 25 Oktober 2023, atau di hari akhir pendaftaran Capres-Cawapres 2024. 2. Polemik Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka yang menjabat wali kota Surakarta awalnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres karena belum genap berusia 40 tahun. Hal itu awalnya diatur oleh Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Namun Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah aturan tersebut dengan mengabulkan sebagian dari gugatan perkara dari seorang mahasiswa Universitas Surakarta, UNSA, Almas Sakib Birure A dalam putusan MK Nomor 90 PU 21 2023. Dalam putusannya itu MK menyatakan syarat menjadi capres atau cawapres menjadi 2. Pertama, minimal berusia 40 tahun. Kedua, pernah atau sedang menjabat kepala daerah melalui pemilihan umum atau pemilu. Dengan putusan tersebut Gibran Raka Buming Raka dapat mendaftar di KPU RI sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju mendampingi Capres Prabowo Subianto. 3. Paman Gibran kehilangan jabatan Ketua MK. Putusan MK Nomor 90 PU 21 2023 menjadi polemik sehingga banyak pihak yang melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Sasaran utama pelaporan itu terutama terhadap Anwar Usman sebagai Ketua MK. Selanjutnya terbentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, ad hoc yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki. Dari sidang kode etik, MKMK menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK pada Selasa, 7 November 2023. Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Salah satunya yaitu Anwar Usman terbukti tak mengundurkan diri saat memutus perkara nomor 90 PU 21 2023 tersebut. Hal itu karena Anwar merupakan ipar Jokowi, yang berarti juga paman dari Gibran. Dengan demikian, Anwar memiliki konflik kepentingan.
Selain itu, MKMK menilai Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 PU21 2023. 4. Putusan MK nomor 90 digugat. Pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK tak serta-merta menghentikan polemik jelang Pilpres 2024. Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menggugat putusan MK No 90 PU XXV 2A23 yang menjadi tiket Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gugatan tersebut terdaftar dalam nomor 141 PU21 2023 tentang pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sidang pendahuluan gugatan tersebut berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 8 November 2023. Bersama kuasa hukum Victor Santoso Tandiasa, pemohon mengajukan pengujian materi yang bisa maju capres-cawapres di bawah usia 40 tahun hanya gubernur dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawahnya. Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka Gibran akan berpotensi tercoret sebagai salah satu cawapres pada Pilpres 2024. 5. Penetapan Capres-Cawapres. Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan dan mengumumkan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023. 6. Anak muda jadi pemilih terbanyak. Anak muda akan menentukan nasib maju mundurnya bangsa Indonesia ke depan dalam keputusan memilih pemimpin yang tepat. Fakta pada Pilpres 2024 akan didominasi oleh pemilih kelompok anak muda. Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 dengan jumlah mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT, mayoritas pemilih pemilu 2024 didominasi dari kelompok generasi Z dan milenial. Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menyatakan sebanyak 66.822.389 atau 33,60% pemilih dari generasi milenial atau penduduk kelahiran antara tahun 1980 hingga 1994. Sedangkan pemilih dari generasi Z adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85% dari total DPT pemilu 2024. Generasi Z merujuk pada orang yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an. Sehingga total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau mendominasi sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu 2024. Sehingga jangan kaget jika capres dan cawapres serta tim suksesnya yang ada sekarang ini akan banyak menggunakan kampanye model-model anak gaul demi mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial dan generasi Z. 7. Bareng Pileg 2024. Pelaksanaan Pilpres 2024 akan bersamaan dengan pemilu legislatif atau Pileg yang akan diselenggarakan serentak pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Keputusan ini dimuat dalam Peraturan KPU, PKPU, Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. 8. Kemungkinan ada putaran kedua. Terdapat pula tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres putaran kedua, apabila hasil Pilpres putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua dijadwalkan pada 26 Juni 2024. 9. Pengumuman Pilpres 2024. Pemenang Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 akan diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jadwal rekapitulasi hasil perhitungan suara akan berlangsung pada 15 Februari 2024, 20 Maret 2024. 10. Sengketa Pilpres 2024.
Pasangan capres dan cawapres yang tidak terima dengan hasil perhitungan suara KPU diberikan kesempatan untuk mengadu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum serentak tahun 2024 atau PHPU tahun 2024 paling lama adalah 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Sehingga pengajuan permohonan pemohon dalam PH Pilpres yakni dimulai sejak 15 Februari hingga 23 Maret 2024. Sidang pengucapan putusan ketetapan PH Pilpres pada 7 Mei 2024. 11. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, rencananya, Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024 dilantik. Jadwal pelantikan itu telah ditetapkan dalam rancangan peraturan KPU terkait tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Menurut kalian, siapa pasangan yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024? Silakan komen di kolom komentar ya guys. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.